Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Ustadz Abu Yazid Adnan Kutni MHI dan Ustadz Ibnul Arabi MFILI. Dan tak lupa pula saya hormati dan saya sangat sayangi kedua orang tua saya, yang mana berkat beliau saya bisa sampai pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Herliana Utari, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan melakukan presentasi seminar proposal, yang mana judul proposal saya di sini adalah pengaruh penggunaan artificial intelligence terhadap kecerdasan intelektual mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Adapun yang melatar belakangi saya memilih judul ini, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi semakin canggih. Dan salah satu teknologi yang akhir-akhir ini booming atau viral adalah Artificial Intelligence atau AI. AI ini tidak hanya masuk dalam sektor keuangan maupun otomotif. Akan tetapi, AI ini sudah masuk dalam sektor pendidikan, yang mana tujuan AI dalam pendidikan ini adalah untuk mengefisiensikan pembelajaran dan memberikan pengalaman pembelajaran lebih interaktif lagi. Selain itu, sesuai dengan hasil observasi yang saya temukan sebelum melakukan penelitian ini, yang mana teman-teman mahasiswa PAI Angkatan 2020 ini sebelum mengenal AI, mereka cenderung mengerjakan tugas kuliahnya, baik tugas makalah, artikel, ataupun karya tulis ilmiah lainnya itu dengan hanya mengandalkan copy paste Google, sehingga waktu presentasi di depan kelas ada teman yang bertanya maupun yang bertugas presentasi itu tidak menguasai materi, karena yang pertama tidak buat sendiri, yang kedua hanya copy paste dari Google yang hanya download kemudian diganti namanya saja sehingga tidak tahu isi dari makalah tersebut. Kemudian terkadang ada yang materinya tidak sesuai dengan tema yang akan dipresentasikan. Karena apa? Karena hanya mengandalkan download di Google, tidak dimodifikasi, tidak dibaca ulang. Nah, kemudian setelah teman-teman mahasiswa ini mengenal AI, hampir semua mahasiswa tidak melakukan copy paste dari Google lagi. Karena teman-teman sudah tahu caranya mengerjakan tugas dengan mudah, akan tetapi tetap tahu isinya dan tidak hanya copy paste dari Google itu. Nah, dengan cara itu mahasiswa itu hampir semua mahasiswa itu mengerjakan tugas kuliahnya itu dengan mengerjakan sendiri walaupun dengan bantuan AI. Yang mana AI ini menyediakan apapun yang kita tanya, apapun yang kita minta. Nah, kami menyadari bahwa jawaban dari AI itu belum tentu semuanya benar, apalagi yang chatbot. Di luar dari itu, walaupun kita tahu jawaban dari AI belum tentu benar, setidaknya mahasiswa itu sudah mulai membaca, karena kita tahu bahwa AI itu adalah robot yang mana jawabannya belum tentu benar. Sehingga waktu mahasiswa itu melakukan presentasi, ada teman-teman yang bertanya, sedikit banyak teman-teman sudah bisa menjawab karena mereka membaca, memodifikasi sendiri buat tugasnya sendiri. Tapi bukan hanya itu, AI juga menyediakan chatbot yang lengkap dengan referensinya. Jadi mahasiswa itu dapat mengerjakan tugasnya lengkap dengan referensinya yang didapat juga dari AI, yang itu sudah langsung tersambung dengan Google Scholar yang pastinya itu sudah rekomendasi. Oleh karena itu, peneliti ingin menggali lebih dalam terkait permasalahan tersebut. Dengan adanya latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga muncullah rumusan masalah yang rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh penggunaan artificial intelligence terhadap kecerdasan intelektual mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo angkatan 2020, dan tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut.
Kemudian dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya kita akan masuk pada bab kajian teori, yang mana variabel dalam penelitian ini adalah artificial intelligence dan kecerdasan intelektual. Jadi yang akan kita bahas dalam kajian teori ini adalah pengertian dan pembahasan mengenai artificial intelligence dan kecerdasan intelektual. Jadi menurut bahasa, artificial intelligence ini adalah kombinasi dari dua kata, yakni artificial dan intelligence. Artificial sendiri memiliki arti palsu dan intelligence memiliki arti kecerdasan. Jadi jika digabungkan, artificial intelligence memiliki arti kecerdasan palsu, yang mana dapat kita artikan dalam pengertian istilah bahwa kecerdasan palsu itu adalah kecerdasan buatan, yang mana kecerdasan ini dibuat oleh manusia. Kemudian kecerdasan intelektual. Jadi kecerdasan itu merupakan hal yang membedakan antara individu lain dengan lainnya. Jadi pengertian kecerdasan intelektual ini adalah kecerdasan yang mana individu memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan baik, berpikir logis, rasional, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sehari-hari. Sebelum melakukan penelitian, pastinya saya sudah memiliki beberapa relevansi atau referensi yang saya jadikan acuan untuk penelitian yang akan saya lakukan ini. Dan beberapa referensinya sudah saya masukkan dalam PPT dan jurnal yang sudah saya buat. Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu tersebut, yakni kita sama-sama meneliti mengenai peran AI, penggunaan AI dalam konteks pendidikan. Sedangkan perbedaannya ada sangat banyak, karena di sana penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas pembelajaran, kemudian efisiensi pembelajaran, dan ada juga dalam proses pembelajaran. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui adanya pengaruh AI terhadap kecerdasan intelektual mahasiswa di Universitas Islam Zainul Hasan Gingong. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yang mana di sini kita akan masuk pada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang mana metode kuantitatif itu adalah metode yang diukur dengan menggunakan alat statistik, yang biasanya hasil dari penelitian kuantitatif ini berupa gambar atau angka-angka atau tabel. Kemudian pendekatan kuantitatif yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif asosiatif, karena di sini saya ingin mencari pengaruh antara penggunaan AI, apakah ada pengaruh penggunaan AI terhadap kecerdasan intelektual mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Gingong. Selanjutnya populasi. Populasi ini adalah seluruh objek penelitian yang memiliki karakteristik dan ciri-ciri tertentu yang nantinya dapat membantu peneliti dalam mengambil kesimpulan. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Gingong angkatan 2020, yang mana jumlahnya ada 87. Nah, dalam penelitian ini karena populasi ada 87, yang mana itu di bawah dari 100, jadi peneliti menggunakan sampling total atau menjadikan semua populasi menjadi sampel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data-data, yang mana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sebelum penelitian dan menyebarkan kuesioner atau angket pada seluruh sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear. Dan yang mana di dalam analisis regresi linear itu sudah terdapat uji koefisien, uji T, dan uji ANOVA. Dan sebelum melakukan uji analisis regresi linear, peneliti melakukan uji normalitas data. Cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.